Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin abdillah wala hawla wala quwwata illa billah wa ba'd. Alhamdulillah fi hadha an-nahar al-mubarak tarikh khams ya tarikh khamsa min Ramadan ya muwaffiq tarikh 7 April ya. Jadi alhamdulillah pada siang hari ini tanggal 5 Ramadan ya. Tanggal 5 Ramadan benar ya, tanggal 5 Ramadan bertepatan dengan tanggal 7 April ya 2022 ya, tahun Hijriahnya tahun 443 Hijriah. Ya Allah masih berikan kita kesempatan, kekuatan, kesehatan sehingga kita bisa bersama untuk belajar ya, mendalami bahasa yang mulia ya, bahasa Arab. Kenapa kita bilang bahasa yang mulia? Ya karena bahasa Arab ya, dengan bahasa ini Allah menurunkan mukjizat terakhir ya untuk umat manusia, yaitu Al-Qur'anul Karim. Salat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah SAW ya, Nabi yang diturunkan kepada beliau Al-Quran ya, unzila alaihi Al-Quran ya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Juga sekarang kita berada di bulan di mana diturunkannya Al-Quran ya, bulan Ramadan ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran ya, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Hudan linnas ya, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan ya, sebagai petunjuk, sebagai penjelasan dari hudan ya, bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga sebagai pembeda ya antara yang hak dan yang batil. 6. Oke. Kita mulai ya pelajaran kita pada siang hari ini, insyaallah. Kita akan lanjutkan pelajaran kita, sudah sampai di halaman 96 ya. Kemarin 96 sampai selesai ya. Iya. Ya, jadi 96 sudah sampai selesai ya, sudah selesai 96. Dan yang kita dapat dari pelajaran 17 ini sebenarnya adalah sambungan ya, sambungan daripada kaidah-kaidah yang kita ambil di pelajaran 16. Ya, bahwasanya jamak ya yang tidak berakal itu disifati feminim tunggal. Feminim tunggal. Ya, disifati feminim tunggal. Ya, kita rangkum dalam beberapa kalimat. Oke, Burina bergabung. Kaifaluki Burina? Khair. Alhamdulillah bikhair Ustaz. Khair, alhamdulillah. Oke. Kita rangkum dalam beberapa kalimat untuk merangkum ya kaidah yang sedang kita pelajari, yaitu bahwasanya jamak ya, jamak goiru akil. Oke, ini kita sembunyikan dulu ini. Ya, jamak ya. Jamak goiru akil. Ya, goiru akil. Oke. Jamak goiru akil ya, jamak yang tidak berakal. Ya, contohnya kita bilang al-bait ya, jamaknya al-buyut. Al-buyutu ya jamilatun. Al-buyutu jamilatun, ini mubtada khobar. Ini mubtada, ini sebagai khobar ya. Rumah-rumah itu bagus. Sekarang kalau kita mau bilang pakai naat ya. Al-buyutu pakai al ya, al-jamilatu, al-buyutul jamilatu nadhifatun ya, nadhifatun. Di sini juga sama, kita lihat ya, kalau kita mau kasih dia naat, naatnya juga harus muannas. Rumah-rumah yang bagus itu bersih. Ya, rumah-rumah yang bagus itu bersih. Nah, atau misalnya kita mau pakai kata ganti. Ya, kita mau pakai kata ganti, maka kita akan sifati dia muannas. Ya, muannas feminim tunggal. Ya, feminim tunggal, misalnya ini sebagai rangkuman ya kalimat-kalimat yang bisa kita lihat bahwasanya jamak ghairu akil itu kita sifati feminim tunggal. Kita bilang misalnya al-buyutu ya, abwabuha. Ya, apa arti abwabuha? Ya, pintu-pintunya ya, pintu-pintunya
Bagus. Ya, oke. Bu Rika sudah bergabung kayak Faruqi. Bu Rika. Alhamdulillah, biar Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib. Oke, ini kita hapus. Kok nggak bisa kehapus ya? Nah, oke, labas. Ya. Abuwa buha. Ya, abuwa buha jamilatun. Ya, di sini kita lihat ya. Kata al-buyu itu artinya rumah-rumah itu abuwa buha. Ha ini kembali ke kata al-buyut ya, kembali ke kata al-buyut. Ya, rumah-rumah itu pintu-pintunya kenapa? Pintu-pintunya bagus. Pintu-pintunya ini kembali ke kata al-buyut. Ya, sekarang kita lihat kata ganti daripada al-buyut itu adalah Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaif haluki Bu Novi? Bikhair. Bikhair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ahsanti. Tayyib. Oke ya. Jadi di sini kita merangkum sedikit tentang kaidah yang sudah kita ambil sebelumnya ya, bahwasanya jamak tidak berakal ya itu disifati muannas tunggal ya, feminim tunggal. Ya, ana ulangi ini ya, contoh al-buyutu kita mau bilang rumah-rumah itu jamak ya. Bagus, maka bagusnya pakai jamilatun. Atau kita mau jadikan naat, rumah-rumah yang bagus itu ya, yang bagus itu pakai alif lam, pakai ta marbuthah ya. Ini pakai alif lam karena dia naat ya sebagai sifat. Rumah-rumah yang bagus itu gitu ya. Rumah-rumah yang bagus itu kalau kita mau terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kenapa rumah-rumah yang bagus itu nadhifatun ya, bersih. Ada ta marbuthah lagi. Kenapa? Ya karena kita mau berikan informasi untuk al-buyut. Sekarang kata gantinya. Kata gantinya pun kita lihat di sini kita ganti dengan kata ha ya, bukan hum piha. Karena dia walaupun dia banyak tapi dianggap muannas tunggal ya. Al-buyutu abwabuha, rumah-rumah itu pintu-pintunya, pintu-pintu rumah maksudnya, pintu-pintunya jamilatun ya, bagus. Ya, oke. Sampai di sini mudah-mudahan sedikit ada murojaah ya. Kita murojaah sebenarnya ini ya, di awal tentang kaidah jamak untuk yang tidak berakal ya dianggap muannas tunggal ya, dianggap muannas tunggal. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Oke, nggak ada ya. Baik, kita akan lanjut ya. Jadi kemarin kita sudah ambil ini kalimat-kalimat yang ada di sini, semuanya menunjukkan ya bahwasanya jamak ghairu akil itu dianggap muannas tunggal ya. Abwabul masjidi maftuhatun ya, liman hadhihi albuyutu aljadidatu hiya limudiris syarikati ya, an-nujumu jamilatun ya, hadhihi durusu sahlatun ya. Semuanya ini menunjukkan jamak ghairu akil adalah atau dianggap muannas tunggal. Oke, kita lanjut ya. Jadi tamarinnya kita lanjut yang sini. Oke, tamarin ya. Latihan-latihan di sini semuanya membaca. Ya, jadi kita dilatih untuk bagaimana bisa membaca kata-kata yang tidak berharokat. Ya, oke. Berikut terjemahannya juga. Nah, mulai dari nanti urutannya Bu Budi ya, kemudian Bu Diana, kemudian Bu Rina ya, kemudian Bu Rika ya, kemudian Bu Novi ya. Oke. Baik. Mulai dari Bu Budi. Tafadhali Bu Budi. Oke, Anda baca dulu ya perintahnya di sini. Perintahnya adalah ajib anil asilatil ati. Ya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Ya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Oke. Dari Bu Ustadz, suaranya kok itu ya bergaum. Halo? Suaranya bergaum. Suara Ana? Oh, Nah, enggak. itu Ustadz. Mungkin dari itu ya, dari apa? Mungkin dari Bu Diana, mungkin bisa dilihat juga. Kelihatan di sini ya dari Bu Diana mungkin. Ya, oke. Nah, halo Bu Diana. Oh iya iya. Ya, oke. Nah, masih bergaung Bu? Maaf tadi nggak di. Iya iya, nggak apa-apa Bu. Oke, ya mudah-mudahan sudah bisa jelas. Oke, nah. Jadi mungkin supaya lebih kondusif ya, kalau mungkin belum membaca bisa dimatikan dulu mic-nya ya supaya bisa lebih
memberikan kenyamanan bagi yang lain. Nah, oke. Sekarang Bu Budi dulu, tafadhali Bu Budi. Iya. Rakam wahid, ya, silakan dibaca Rakam plus wahid. terjemahan. Nah, Ainal kitabul jadidatu. ayo perhatikan baik-baik ini. Nah, kalau al-kitabu itu taknya ada alif. Al-kitabu. Kalau ini tidak pakai alif. Ya, berarti namanya apa Ainal ya? kitabul gitu. Ayo, ainal Kitabu. kutubu. Eh, Ya, oh iya. al-kutub. Ya, Ainal kutub. kutubu. Oh iya. Ayo. Banyak ya. Banyak, benar ya, bentuk jamak dari al-kitabu. Terus Al-kitabu. ainal kutubul. Kutubul jadi. Oh, kok jadi datu Ayo. ya? Jadi datu. Jadi datu. Ayo, ainal Al-kutubu kan kutubu. banyak Ustadz. Benar. Kemudian Al-jadi datu. ya, Di mana buku-buku yang baru itu? ayo, di mana buku-buku yang baru itu? Ayo, ahsanti, sahih. Kira-kira Bu Budi bisa tunjukkan mana kaidah yang sedang kita pelajari? Kata apa kira-kira? Di kata al-jadidatu. Ya. Maksudnya adalah al-kutub kalau kita mau sifati, ya, kita mau sifati baru, maka bukan pakai al-jadidu, tapi pakainya al-jadidatu. Kenapa? Karena al-kutubu dianggap muannas tunggal. Ya. Kenapa dianggap muannas tunggal? Kaidahnya apa? Setiap jamak ghairu akil ya dianggap muannas tunggal. Ya, sebagaimana saya kita nanya, al-kutubu itu kan jamak. Loh, kok ini pakai jadi datu gitu, bukan ya, dulu itu dia ya. Oh iya. Jadi kita kembalikan ke bentuk kaidah kita ya, jamak ya. Jamak ghairu ya, ghairu itu artinya tidak ya, ghairu akil. Ya, jamak tidak berakal dianggap muannas. Ya, dianggap muannas tunggal. Ya, muannas tunggal ya. Ya, ini mudah-mudahan bisa dibaca. Ya, ada suaranya juga ya. Jadi jamak ghairu akil ya, tidak berakal, itu dianggap ya, buku tidak berakal, maka dia kalau dia jamak kita anggap muannas tunggal. Oke, nah. Kita mau perbandingkan, misalnya kita mau bilang pelajar perempuan baru ya, pelajar perempuan yang baru. Ya, di sini kita akan lihat persamaannya. Ya, gimana nih sini ya? Atau libatu al-jadidatu. Ya, perhatikan atau liba ini tunggal, benar gak tunggal? Ya, ini tunggal ya, dan muannas. Ya, perhatikan kalau kita mau kita bilang dia baru pakai al-jadidatu. Sama dengan al-kutub al-jadidatu. Artinya setara antara muannas tunggal dengan jamak ghairu ya, jamak ghairu akil. Nah, di situ kita bisa lihat persamaannya ya dengan kedua kata yang berbeda. Oke. Rakam itsnain. Ya, nomor 2 kita ke Bu Diana. Tafadhali Bu Diana. Ya. Boleh start kalau agak berisik. 6. Enggak apa-apa, Bu. Ya. Udah 7. Liman hadhil buyutul kabiratu. 6. Aywa, ahsanti. Ma'nahu? Rumah siap milik Liman. siapa? Ya, milik siapa? Ya, milik siapa rumah yang besar ini? Aywa, rumahnya satu apa banyak? Rumah-rumah yang besar ini. Aywa, ahsanti. Rumah yang besar ini ya. Ahsanti. Sahih. Ya, buntas ya. Milik siapa rumah-rumah yang besar ini? Di sini kita lihat kata tunjuknya pakai hadhihi ya. Ketika kita kasih sifat juga pakai al-kabiratu ya. Ini menunjukkan ya sangat jelas jamak tidak berakal dianggap muannas tunggal. Ya, oke. Nah, ahsanti, sahih. Rakam salasah kita ke Bu Rina. Tafadhali Bu Rina. Ya, Aywa. Nah. Abu wabu ya, di sini ada kata kemudian abu. Oke. As-sayyaratu. As-sayyara sambung nyambung antara abwab dengan sayyara karena satu makna ya. Ya, gitu. Bawabu gimana Ustaz? Abu wabu. Apa Ustaz tadi ada yang nyambung.
Abwabu ya. Jadi ba yang ba yang pertama sukun ya. Ya. Ya, abwabu. Abu saya waktu Ti maaf sayyarati. saya roti. Ah, kenapa sayyarati? Nah, kenapa? Nah, Karena kita mau gabung ya antara ini dua kata tapi satu makna. Nah, itu akan kerjanya nanti lari ke kaidah apa? Mudhof dan mudhofun. Ya, jadi tidak terpisah antara pintu dan mobil, tapi kita bilang pintu mobil. Nah, ketika dua kata ini menjadi satu, ya maka ini pakainya apa? Pakainya kaidah mudhof, mudhofun ilaih. Ya, pintu mobil. Ya. Abwabus sayyarati gitu ya. maftuhatun. Aywa maftuhatun benar. Abwabus sayyarati maftuhatun ya. Di sini ada tanda tanya karena di depan sana ada kata tanya ya. Abwabus sayyarati maftuhatun. Aywa. Taib. Apakah Apakah pintu benar? mobil itu maftuhatun terbuka ya Ustaz? Terbuka benar. Ahsanti sahih. Abwabus sayyarati maftuhatun. Ya. Nah, Pintu mobil. apakah pintu-pintu benar ya? Jadi di Pintu sini yang jamaknya adalah pintu ya. Apakah pintu-pintu mobil itu terbuka? Ya, di sini sangat jelas kita lihat ya kata maftuhatun itu menjelaskan tentang pintu. Pintunya terbuka. Maka pakainya tak marbutoh. Ya, ini tak marbutoh. Kenapa? Karena abwab itu jamak ghairu akil ya, dan untuk memberikan khobar atau informasinya ya maka dia menjadi muannas tunggal ya, maftuhatun. Abwabus sayyarati maftuhatun. Ya, kalau kita bilang maftuhun benar nggak kita bilang maftuhun? Salah. Ya. Muannas Kenapa? ya? Karena harus muannas. Kenapa harus muannas? Karena tidak berakal. Ya, karena abwab itu jamak tidak berakal, bukan tidak berakal aja tapi jamak tidak Ya, ya. jamak. Kalau Jamak dia ghairu tidak akil. ya harus ada jamaknya. Kalau dia tidak jamak maka dia maftuh. Ya, pakainya misalnya ababu ya. Ababus sayyarati maftuhun ya, di sini maftuhun ya. Aywa ahsanti. Nah, kenapa dia maftuhun bukan maftuhatun? Karena di sini bukan abwab tapi bab satu ya. Satu di sini masih mudzakkar. Kalau sudah banyak jadi muannas. Gitu ya. Kalau jadi banyak dia jadi muannas. Nah, ahsanti. Rakam arba'ah Bu Rika tafadhali. Aina aqlamul mudarisi? Ayu aqlamul mudarrisi. Ayu ahsanti sahih. Ma ma'nahu? Di mana pena-pena guru itu? Ayu di mana pena-pena guru itu? Ini kalau kita mau kasih jawaban, jawabannya gimana? Kalau kita mau ganti dengan kata ganti gimana? Dia gitu. Kalau ya dia. Dia maksudnya pulpen itu pakainya pakai huwa apa hia? Pakai hia. Ya, pakai hia ya. Misalnya kita bilang dia maksudnya pulpen Hia itu di alal dalam maktabi. kelas. Ayu alal maktabi ahsanti. Ya. Hia alal maktabi. Di sini baru kita bisa lihat kaidah kita ya, kaidah yang sedang kita pelajari. Hia alal maktabi. Ya, di sini baru kelihatan bahwasanya kata aklam itu kalau mau kita ganti dia itu bukan huwa tapi hia, dan juga bukan hum, walaupun dia jamak kita nggak pakai hum. Kenapa? Kalau hum ini untuk manusia berakal, tapi kalau tidak berakal pakainya hia. Ya, nah, ahsanti. Oke. Rakam khamsah. Nah, Ustaz, saya live Ustaz sorry, ya mau Bu Diana, boarding ada Ustaz. pertanyaan? Enggak, saya mau Oh boarding iya, Ustaz. oh Akan saya ya, live selamat Ustaz. jalan ya. Ya, semoga selamat sampai tujuan ya. Nah, Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Yassarallahu umuruki wa safaruki. Nah. Oke. Baik. Rakam khamsah ya. Rakam khamsah Bu Novi tafadhali.
Ainal apa Ustadz? Ainal ya Kil. kila. Ya, ainal kilabu. Ayo, ainal kilabu, benar ya. Apa arti ainal kilabu? Di Ya, mana? di mana? Di mana? Oke. Kilabu apa ya Ustadz? Al-kilab, Anjing kilab ya? itu jamak dari al-kalb. Anjing. Benar, Anjing. anjing ya. Di mana anjing itu ya? Anjing itu, Anjing, anjing anjing. itu, ini bentuk jamak. Anjing-anjing itu. Ya, benar ya. Ini bentuk jamak dari kata al-kalbu. Ya, al-kalbu. Ya, al-kalbu. Tapi kalbu kalau dalam bahasa Indonesia ini artinya hati ya. Kalbu, dalam Iya, kalbu. Ustadz. Ya, harusnya pakai kolbu ya. Kalau pakai kolbu ini artinya hati baru ya. Kalau Oke. pakai Q ya. Kalau pakai Q ya, Q, kolbu. Ya, tapi kalau kalbu, tapi tidak bisa disalahkan karena ini memang apa namanya, pemakaian yang kita pakai dalam bahasa Indonesia. Kalau pakai K, tidak bisa disalahkan ya, karena makna yang lain nggak ada lain selain hati ya. Kalbu itu hati. Nah, oke. Ainal kilabu. Apa artinya tadi, Bu Novi? Di mana anjing-anjing itu? Itu ya. Kalau kita mau jawabnya supaya kelihatan kaidah yang sedang kita pelajari ini, gimana cara menjawabnya? Anjing-anjing. Ya. Iya ya. Iya. Ayo, pakainya hia ya. Misalnya kita bilang dia itu atau mereka, kita bilang mereka. Tapi merekanya untuk anjing itu menjadi bukan hum tapi Iya. iya. Ya, itulah perbedaan antara yang untuk yang banyak ya kalau berakal sama yang tidak berakal. Nah, Berakal. hia saya kita bilang dia di mana nih? Di sawah. Ya. Dia atau mereka anjing-anjing itu di sawah. Berarti hia fil haqli. Ayo. Haqli. Nah, ini sudah kita ambil ya. Sudah kita ambil belum? Kosakata sawah sudah ya. Ya, tapi belum terakses. Nggak sering ya. Nggak sering sehingga masih bisa anjing di sawah Ustaz. Anjing-anjing di sawah Lagi buat main. Oh, lagi yang di sawah bukan kambing. buat itu Bu, buat jaga-jaga. Oh iya. Ya, buat jaga-jaga ya. Atau di fil mazra'ah, di kebun ya. Oh, iya, anjing-anjing itu di kebun untuk jaga-jaga ya. Nah, kalau di sekolah kan aneh ya kita. Iya. Nah, ahsanti. Baik. Berikutnya raqam sittah ya. Na'ud ila Bu Budi. Na'ud ya. Kita kembali ke Bu Budi. Tafadhali. Raqam sittah. Ainal apa ya? Oke, ainal hamiru. Ya, ainal hamiru, benar ya. Ainal hamiru. Ayo, artinya apa? Di mana keledai-keledai itu? Ayo, di mana keledai-keledai itu ya? Ini bentuk jamak dari kata apa? Himar ya. Himar. Dari al-himar ya. Al-himar. Himar itu satu keledai, al-hamir ya banyak keledai. Nah, kalau kita mau jawab berarti pakai mereka. Hia ya. Hia. Sungai. Di sungai misalnya. Fi nahar. In nahri, benar ya. Nahar ya, fin nahri. An-nahri ya. Oke, nama ahsanti sahih ya. Ainal hamiru hiya fin nahri. Jadi bukan hum. Ya. Kalau kita bilang hum mereka, ini apa? Kesannya itu mereka itu manusia. Jadi kita bilangnya hiya ya. Hiya ya untuk mewakili kata hamir yang banyak itu. Nah, baik, ahsanti. Berikutnya raqam sab'ah. Ya, kita ke Oke, Bu Diana sudah Bu Diana sudah berangkat ya. Oke, Bu Rina, tafadhali Bu Rina. Ya Ustaz. Aina lagi mikir Ustaz, apa lupa. Oke. Sekarang kita ambil dikit-dikit ya. Sekarang kalau kita ambil aina ya, aina apa nih? Apa? Buka. Kita buka. Ya. Ya. Maaf ya. Apa ya Ustaz? Ini kutubu. Oh, ya, iya. ini bukan fi'il tapi isim. Ya. Ini isim ya. Aina kutubu. Nah, sekarang menentukan ini ka atau ki.
Ki. Ki, Yang ya. Karena yang disapa si Kutubu. Maryam. Oh, itu Maryam. Oh ya Maryam. Maryam. Ya, berarti kutubu ki. Ki. Aywa, aina kutubuki. Ya. Ya, Maryam. Oke, coba dibaca sekali lagi, Bu Rina. Aina kutubuki ya Maryam. Ya, Maryamu mi ma. Ya, Maryamu mu. Ya Maryamu. Ya, ahsanti. Aina kutubuki ya Maryamu. Ya, ma ma'nahu? Di mana buku-buku itu? Ya Buku-buku. Maryam. Ya, kalau buku-buku itu bahasa Arabnya al-kutubu, ainal kutubu. Tapi kalau kutubuki, di mana Buku-bukumu. Ya, di mana buku-bukumu ya wahai Maryam. Ya. Aywa. Nah, ahsanti. Ini kalau kita mau jawab karena supaya terlihat di sini bahwa yang jamak ghairu akil itu dianggap muannas tunggal. Ya. Di mana buku-bukumu wahai Maryam? Terus kata si Maryam mereka. Maksudnya buku-buku itu di dalam tas. Ya, bahasa Arabnya gimana? Mereka. Berarti pakai hum atau hiya? Pakai hiya. Ya. Kenapa hiya? Karena Ya, ghairu karena akil. ghairu akil. Ya, kutub ini jamak ghairu akil. Dia jamak tapi jenisnya ghairu akil. Seandainya itu kalau dia berakal, ya maka pakainya bisa hum, bisa hunna. Kalau itu muannas, ya. Kalau mudzakkar pakai hum, kalau hunna pakai muannas. Yang apa? Kalau muannas pakai hunna. Tapi karena dia ini, ya, karena dia tidak berakal, maka pakainya muannas tunggal. Muannas tunggal, perempuan tunggal ya. Untuk muannas tunggal, feminim tunggal ya. Itu pakainya hiya. Ya, hiya fil di tas. Bahasa Fil tas apa? hakibati. Ya, fil hakibati. Ya, fil hakibati. Aina kutubuki ya Maryamu? Hiya fil hakibati. Jangan bilang hum. Ya, walaupun kita artikan hum itu artinya mereka, maksudnya buku-buku itu ini tidak tepat. Karena hum ini untuk yang manusia, untuk yang berakal. Nah, ahsanti. Bisa ya? Nanti kita akan coba kita akan coba baca lagi ini dengan jawabannya. Ya, seperti tadi jawabannya hiya di mana, hiya di mana, hiya di mana ya. Nah. Oke, rokom samania. Nah. Sekarang kita ke Bu Rika. Nah, tafadhali Bu Rika rokom samania. Aina dafatirul tulabi. Ayo, aina dafatirut tulabi, benar? Di mana buku-buku tulis para pelajar itu? Ayo, ahsanti. Kalau kita mau jawab jadinya? Hiya fil fasli. Ayo, hiya fil fasli. Ya, hiya fil fasli. Jadi yang ditanya dafatir, buku-bukunya, bukan tulabnya, tapi buku-bukunya. Iya. Berarti pakai hiya ya. Tadi sudah benar hiya. Oke. Nah, ya silakan ya. Lagi ada tamu ya, Bu Rina. Tafadhali. Baik, berikutnya. Oke. Rakam tis'ah ya, rakam tis'ah kita ke Bu Novi. Tafadhali Bu Novi. Ustadz kalau nggak bisa kasih tahu. Ya, nanti dikasih tahu, Bu. Aina fanadiqus sogirotu. Aywa, sogirotu. Ya, ahsanti, sahih. Apa artinya? Artinya fanadiku. Fanadik. Ya, fanadik ini jamak. Ya, bentuk jamak dari kata apa? Al-funduku. Al-funduku. Funduk. Apa arti funduk? Ya, kita di sini ada pondok gede ya. Funduk kopi. Ya, itu artinya apa itu? Kampung. Rumah. Ini beda ya. Funduk artinya pondok artinya apa? Funduk bukan pondok ya. Funduk artinya hotel ya. Hotel. Oh. Ya. Di mana hotel-hotel yang besar ya? Segir. Kecil. Ya, di mana hotel-hotel kecil besar, itu? Ya, kalau segir kecil. Nah, di mana hotel-hotel yang kecil itu? Ya. Nah, kalau kita mau jawab, ya mereka
Maksudnya mereka itu maksudnya Iya, hotel-hotel itu jadinya gimana? Hiya, oke. iya. Kalau di pinggir jalan apa Ustadz? Aywa, pinggir jalan ya. Masa di tengah, Bu? Atau Iya, kita bilang di jalan ini. Madinati. Oh, Atau di di jalan ini. itu. Coba di jalan itu. Kita bilang di jalan itu. Hiya fi Iya, lebih. zalika fidalika syari'i. Ya, dia di jalan itu. Ya, hiya fi zalika syari'i. Ya, hiya maksudnya hotel-hotel itu ada di jalan itu. Kita sambil nunjuk ya, fidalika syari'i. Oh. Nah, taib, ahsanti. Kenapa di sini sogiro tuh bukan as-sogiru? As-sogiru kan sama, kecil artinya. Kenapa pilih sogiro tuh di sini, Bu Novi? Mana Karena sih? kan ini Ustadz goiru akil Ya, fanadikun. karena ini jamak goiru akil. Jangan lupa kata goiru jamaknya ya. akil. Jamak Oh, iya. goiru akil ya. Jamak goiru akil itu disifati atau dianggap mu'annas. Maka Mu'annas. khobarnya, naatnya, kata gantinya, kata tunjuknya kita pakai untuk mu'annas. Ya. Jadi dari mu'annas itu kita anggap mu'annas dari apa? Dari naatnya. Kalau kita mau kasih naat mu'annas. Kalau kita mau kasih khobarnya harus mu'annas. Kita mau Mu'annas, ya. tunjuk, nunjuknya juga pakai mu'annas tunggal. Afwan ya, untuk mu'annas tunggal. Kalau kita mau kata ganti, kata gantinya untuk mu'annas tunggal. Ya. Nah. Oke, lanjut raqam 10. Ya, nomor 10. Nah. Na'ud ya ila Bu Budi, tafadhali Bu Budi. Liman hadhil aqlamul jadidatu. Aywa, ahsanti. Liman jadidatu ya. Liman hadhil aqlamul jadidatu. Naam. Ma ma'nahu? Liman itu apa Ustaz? Liman ya. Milik siapa? Milik man siapa? Oh, milik. Liman milik siapa? Ya. Milik siapa pena-pena yang baru ini? Aywa, Pena-pena. pena-pena yang baru ini. Ya. Naam, ahsanti, sahih. Milik siapa? Misalnya kita bilang dia atau mereka milik guru itu. Bahasa Arabnya gimana? Hiya. Iya, oke. Lil milik guru itu. Lil Mudarisu. lil mudarri Dari si. Ya, kenapa mudarrisi? Kenapa harus kasroh? Karena ada huruf jar ya. Di sini ada huruf jar. Huruf jarnya itu li ya, lil mudarrisi. Ya, hiya lil mudarrisi. Nah, dan di sini kita sudah bisa lihat ya, tanpa perlu kita menjawab, ini sudah kita bisa lihat kata tunjuknya pakai muannas tunggal, kemudian sifatnya juga muannas tunggal ya. Liman ya. Limanil mulkul yauma lillahil wahidil qahar. Disebutkan dalam Al-Qur'an ada ya. Limanil mulkul yaum ya. Milik siapakah kerajaan hari ini, yaitu hari kiamat ya. Semuanya sudah hancur, kemudian kata Allah apa? Lillahil wahidil qahar ya, milik Allah ya, satu-satunya al-wahidil qahar ya, yang maha perkasa. Nah. Serem Oke, ya. Serem ya. Mikirin hari kiamat serem. Ya, benar. Hasanti sahih ya. Jadi Allah katakan itu kapan? Pas semuanya sudah hancur. Ya, kemudian kata Allah, limanil mulkul yauma ya. Milik siapakah kerajaan hari ini? Ya, lillahil wahidil qahar. Nah. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, nggak ada ya. Berarti kita kadang-kadang saya masih suka ini nih ngeblank ya, untuk kenapa kok jadi i gitu loh. Kalau yang tadi ada huruf jar, oke. Ya. Yang i itu cuman oke. Jadi kita rangkum sebenarnya. I itu cuman tiga penyebabnya. Ya, 2 penyebab besar, 1 itu cuman ngikut sebenarnya. Ya. Penyebab pertama ya, oke, siapa yang tahu penyebab pertama kata itu menjadi kasroh? Sebelumnya ada huruf Karena jar. setelah huruf jar. Ya, didahului huruf huruf jar. Didahului ya, huruf jar. Ya. Ini kata didahului kadang-kadang orang bingung, didahului maksudnya gimana? Jadi ada huruf jar setelahnya
Nah, kata itu akan menjadi kasroh. Kasroh. Ya. Misalnya kita bilang Muhammadun fil gurfati. Ya. Nah, kata didahului itu berarti kata mana yang dimaksud? Al-gurfah, bukan Muhammadnya. Ya, jadi biasanya orang bingung. Di sini ada fi. Yang kasroh mana nih? Muhammad apa gurfah? Nah, ini jadi bingung ya. Jadi didahului ya, didahului huruf jar maksudnya ada huruf jar. Nah, kata setelah huruf jar itu yaitu akan menjadi kasroh. Atau kita bilang majrur ya. Kita istilahkan dengan istilah majrur. Nah, itu yang pertama, didahului huruf jar. Yang kedua, sebagai apa? Sebagai mudhof ilaih. Ya, sebagai mudhofun ilaih. Ya. Mudhof ilaih. Nah, ini mudhof ilaih yang Anda lihat masih bukan nggak paham ya, tapi sebenarnya begini, kalau mudhof ilaih itu kita harus bisa rasakan bahwa itu dua kata digabung menjadi satu makna, seperti pintu mobil. Ya, nah ini tadi saya mau Pintunya nanya yang mobil, itu. ya. Pintu sekolah, buku Muhammad. Ini dua kata tapi satu makna. Jadi kita bukan maksudnya adalah bukan buku, bukan Muhammad, tapi buku Muhammad, ini gabung dua. Ya. Nah, dua kata seperti ini, ya. Kata yang keduanya itu kita sebut dengan mudhofun ilaih. Ya, kita bilang misalnya kitabu Muhammadin. Ya, kitabu Muhammadin. Nah, yang mudhofun ilaih yang mana? Yang ini, yang keduanya. Nah, inilah salah satu penyebab kenapa kata itu dia majrur ya, dan tanda majrur itu adalah kasroh. Ya. Sama kayak yang nomor 3 ya, Ustadz. Aa bawa bus, saya roti. Nah, itu dia. Itu ya? Benar ya. Abwabu mudhof, as-sayyarati mudhofun ilaih. Ya, pintu-pintu mobil. Pintu-pintu mobil. Nah, di situ ada pintu-pintu, kemudian ada mobil. Nah, ini dua kata yang digabungkan menjadi satu makna. Itulah hakikat daripada mudhof dan mudhofun ilaih. Ya. Bisa ya? Oke, itu. Jadi dua inti penyebab kata itu menjadi kasroh ini. Cuman dua ini, didahului huruf jar, yang keduanya adalah mudhofun ilaih. Nah, ada yang ketiga, sebenarnya ini bukan penyebab tapi dia ngikut. Ya. Dan yang sekarang kita ambil yang ngikut itu yang kita bilang begini ya. Ketiga ini sebagai karena dia naat. Naat dari majrur. Ya, naat dari majrur contohnya gimana? Kita bilang misalnya kita bilang babu ya, rumah pintu apa? Pintu rumah yang bagus itu ya, babul baiti ya, al-jami li. Nah, ini nomor yang ketiga ini yang kita lihat, kita bilang naat. Nih di sini dia ya. Ini majrur. Nah, kenapa dia majrur? Karena dia naat dari yang naat dari majrur. Naat dari kata bait. Apa itu naat? Masih ingat apa itu naat? Sifat. Mensifati ya. Ya, mensifati ya. Kata yang mensifati sesuatu. Nah, kata yang mensifati itu, kalau yang disifati itu marfu atau dhammah, dia ikut dhammah. Tapi kalau majrur ya atau kasroh, maka dia ikut kasroh juga, gitu ya. Babul baitil jamili, kenapa? Maftuhun, ya, rumah ya, pintu rumah yang bagus itu, ya, rumahnya yang terbuka. Bagus bukan pintunya ya, terbuka. Ya, terbuka. Nah, ini tiga. Kalau kita bisa bilang cuma dua sebenarnya, ya. Kenapa? Karena yang ketiga itu ngikut dia. Tapi nggak apa-apa lah, kita ambil tiga ya. Ada tiga penyebab kata itu jadi kasroh. Pertama dahulu huruf jar, kedua sebagai mudhofun ilaih, yang ketiga kata-kata yang ikut ya, ikut menjadi kasroh ya, karena pertama naat ya, yang kedua nanti ada 4 ya. Kata-kata yang ikut itu ada 4. Nanti kita akan ambil. Salah satunya yang kita sudah ambil adalah naat ya, atau sifat, itu ngikut kata sebelumnya. Oke, sampai itu. Ada pertanyaan lagi, silakan. Dengan nomor 3 ini beda ya. Kalau ini move
maftuhatun itu bukan kata sifat ya Ustaz jadinya. Ya, Bukan naat, ahsanti. Sahih. Yang mana tadi? Abu-abus sayyarati maftuhatun. Ya, itu kenapa kita bilang bukan kata sifat? Itu apa namanya? Khobar. Ya, itu namanya khobar. Oke, ini memang beberapa kata ini memang harus kita bisa bedakan ya. Karena ini sangat penting ya, seperti mubtada khobar ya. Kemudian mudhof dan mudhofun ilaih. Kemudian ada na'at ya. Ini istilah-istilah dalam ilmu nahwu yang benar-benar kita harus pahami ya, dalam berjalannya waktu ini kita harus pahami ya. Makanya namanya ada yang disebut dengan i'rab ya, mengi'rab kalimat. Mengi'rab kalimat itu adalah menentukan posisi ya, posisi kata dalam kalimat. Apakah dia mubtada ya, apakah dia khobar, apakah dia na'at ya, apakah dia mudhof, apakah dia mudhofun ilaih. Ya, itu apa namanya, harus kita bisa ya menentukannya. Sebenarnya kita sudah pernah itu ya, jadi kita sudah praktek terus ya. Cuman kemarin-kemarin ini kita sudah nggak praktek lagi karena Anda menganggap ini sudah mulai dipahami ya. Tapi mulai lupa lagi ya. Lupa lagi saya. Maafkan. Ayo, oke. Nggak apa-apa ya. Coba kita ulang lagi cara mengi'rab gimana ya, dan ciri-cirinya apa. Ya. Coba kalau kita mau tulis sedikit boleh ya. Nanti kita tulis sedikit. Pertama kita mulai dari mubtada dulu, istilah mubtada. Ya, mubtada itu biasanya ada di mana? Di awal. Di awal. Ini ciri-cirinya. Kalau dia di awal, setelah kita bilang di awal, dia harus marfu. Dia harus marfu. Itu dia. Dia di awal marfu dan biasanya harus kata benda, bukan kata kerja ya, kata benda. Ya. Dan biasanya dia butuh apa? Butuh khobar, butuh penjelas. Dia butuh khobar. Dia butuh penjelas. Ya. Jadi di sini ada beberapa ciri kita bisa. Dia adanya di awal, ya, biasanya ada di awal, kemudian harus marfu, ya, dan tanda marfu yang kita ambil sekarang baru satu, yaitu dhammah, harus dhammah. Dia di awal harus dhammah dan dia harus kata benda, nggak boleh kata kerja. Kalau kata kerja itu seperti kata dhahaba ada di awal, nggak boleh kita bilang ini mubtada, enggak. Dia kata kerja. Kalau kata kerja berarti tetap kata kerja, ya. Kita tidak boleh bilang dia sebagai mubtada. Ya, setelah kita bilang begitu, ya, dia di awal, dia marfu, kata benda, dan biasanya memang butuh khobar. Bukan biasanya, harus ada penjelasnya. Karena kalau tidak ada penjelas, dia tidak akan sempurna. Ya, tidak menjadi kalimat, tidak sempurna dia. Misalnya kita bilang al-kitabu. Al-kitabu. Cuman kita bilang al-kitabu aja. Ini kata benda, dia adanya di awal, sudah marfu, tapi nggak ada khobar ya. Kasih khobarnya. Al-kitabu jamilun. Ya, ini baru kita bilang mubtada. Ya, al-kitabu mubtada, jamilun sebagai khobarnya. Jadi kalau kata benda dia aja ada kata itu aja nggak apa-apa. Kalau al-kitabu aja, Kitabu. kita ya kalau ada al-kitabu aja, gitu. Dia belum jadi kalimat ya. Benar. Kalau belum jadi kalimat nggak bisa kita tentukan dia mubtada. Ya, kalau kita sudah mulai bisa tentukan dia mubtada, berarti ini sudah menjadi kalimat. Tapi kalau cuma ada al-kitabu, kita bilang ini mubtada. Nah, khobarnya mana? Ya. Kalau tidak ada khobar, jangan bilang itu mubtada. Itu cuma berarti kata berdiri sendiri. Al-kitabu, ya al-kitabu. Sebagaimana kita lihat di dalam kamus. Ya, kalau kita mau lihat kamus, ditulis semua kata-kata itu sendirian. Al-kitabu, al-qalamu, al semuanya. Atau tidak pakai alif lam. Kitabun, ya, qalamun, daftarun, baitun, dan seterusnya itu berdiri sendiri. Nah, ini tidak boleh kita bilang ini mubtada, ya, karena dia tidak ada sama yang lain dan bukan dalam bentuk kalimat. Ya, oke. Itu ciri-ciri mubtada ya. Ciri-ciri mubtada itu adalah adanya di awal dan harus marfu, ya, kata benda, dan dia butuh khobar. Oke, itu mubtada. Sekarang kalau khobar, apa itu khobar? Khobar penjelas. Sebagai penjelas. Atau predik.
Ya, penjelas atau bisa kita bilang predikat benar ya dalam Predikat. bahasa Indonesia itu sebagai predikat penjelas dan harus Marfu. marfu. Ya. Di sini kita harus tahu ya, penjelas itu penjelas apa? Penjelas daripada Penjelas mubtada. penjelas mubtada. Kalau ada kata yang menjelaskan tentang mubtada, maka itu adalah khobar. Seperti tadi. Abwabus sayyarati, datang kata maftuhatun ya, atau jadidatun. Oke ya. Pintu-pintu mobil itu kenapa? Baru. Nah, ini penjelas. Ya, datang sebagai penjelas, maka itu adalah khobar. Dan khobar itu harus marfu. Ya, harus marfu. Dia harus dhammah. Oke. Ini nggak apa-apa ya, kita ulang-ulang ya supaya lebih lebih mantap ya materinya. Ustadz, contohnya yang tadi khobar apa Ustadz? Contohnya khobar ya. Ditulisin tadi. Oh, oke, tayyib. Bentar. Ini whiteboard-nya keluar sendiri nih, bentar. Ya, oke, bentar ini. Oke, recording-nya. Tayyib. Ini kita harus nggak bisa dihapus dari sini ya, bentar. Ya, nggak bisa dihapus. Bentar. Nah, diambil alih sama laptop ininya ya, kendalinya. Bentar ini. Oke, jadi kalau kita mau, berarti kita hapus semua dulu nih. Hapus semua ya. Oke, atau kita pakai oke ini ya. Kita pakai penghapus ini 6. Oke. Taib. Nah, kalau kita mau pakai contoh misalnya ya. Oke, bentar. Kita pakai contoh. Nah. Contoh daripada khobar ya. Kita kasih ada kata mubtada kemudian ada khobarnya. Misalnya kata al-baitu. Ya. Al-baitu. Ya. Kasih khobarnya jamilun. Jamilun. Rumah itu ya. Bagus. Rumah itu bagus. Ya. Dan biasanya khobar itu dia bertanwin, tidak pakai alif, tidak pakai alif lam. Ya, biasanya dia bertanwin ya. Kalaupun dia tidak bertanwin ya, yang jelas dia tidak beralif lam, itu aja. Dia tidak beralif lam biasanya. Ya, ini untuk tingkat pemula kita bilang dia tidak beralif lam. Ya, supaya kita bisa lebih mendeteksi lebih cepat. Abwabus sayyarati maftuhatun. Ya, coba dilihat kata maftuh ada alif lam? Enggak ada, pasti enggak ada alif lam ya. Dia datang sebagai penjelas. 6. Contoh yang lain misalnya kita bilang al-madrasatu. Ya, coba kasih khobarnya Bu Novi. Al-madrasatu apa nih? Jauh. Ya, al-madrasatu jauh. Bahasa Arabnya? Al-madrasatu. Ya, jauh bahasa Arabnya apa? Atau dekat, dekat. Atau besar deh. Kabirun. Al-madrasatu kabirun. Kabirotun. Kabirotun. Ya. Jadi khobar itu juga nanti akan ikut mubtada. Kalau mubtadanya muannas ya, maka khobar harus ikut muannas juga ya. Al-madrasatu kabirotun. Ya. Al-madrasatu ba'idatun. Qoribatun ya, sagiratun dan seterusnya. Baik. Bisa ya? Jadi mubtada khobar ini sangat inti ya, sangat basic. Sangat untuk pemula ini harus tahu menentukan mana mubtada, mana khobar. Ya. Oke, sampai di situ bisa? Insyaallah. Ya, kebuka lagi gitu kan, Mak. Kok ya, gitu kebuka sih, lagi ya. suka lupa gitu loh, Ustaz, sebel deh. Cepet lupa. Ya. Sekarang kita akan ambil lagi ya. Coba ini mubtada khobar. Sekarang kita akan ambil, oke, coba ini kita hapus berarti ya. Ini hapusnya harus dari sini nih. Oke. Baik. Kalau kita bikin kalimat, ya. Belum, kita kasih jelas dulu. Ada di sini namanya ada mudhof, ya. Ada mudhof ilaih.
Ya, ini kita ulang lagi ya, apa namanya penjelasan kita sebelumnya. Jadi mudhof, mudhofun ilaih kita harus ketahui ini minimalnya ya, minimalnya 2 kata. Ya, kata pertama mudhof ya sebagai mudhof. Kata keduanya mudhof ilaih. Ya, mudhof ilaih. Ya. Jadi minimalnya terdiri dari 2 kata. Ya, dan biasanya 2 kata ini punya satu makna. Jadi tidak boleh terpisah, ya. 2 kata ini tidak terpisah maknanya, tidak berpisah seperti pintu mobil. Yang kita maksud bukan pintu aja dan bukan mobil aja, tapi pintunya mobil. Nah, ini disebut dengan mudhof, mudhofun ilaih. Buku Muhammad. Yang kita maksud adalah buku Muhammad, bukan buku aja dan bukan Muhammad saja, tapi buku Muhammad atau bukunya. Ya, makanya biasanya diartikan apa? Biasanya diartikan kepemilikan. Ya, rumah guru, rumahnya imam, ya, rumahnya si fulan, ya, baitu fulanin, ya, itu menjadi mudhof ilaih. Nah, di sini kita harus tahu kalau kata disusun dengan mudhof dan mudhofun ilaih, yang harus kita ketahui apa? Kalau mudhof tidak boleh al. Ya, tidak boleh al dan tidak boleh tanwin. Bertanwin. Ya, itu dia ya. Jadi yang kita perlu perhatikan dalam kaidah atau dalam pembahasan tentang mudhof dan mudhofun ilaih yang perlu kita perhatikan. Pertama, kalau mudhof itu al atau an, in, un, ya, tanwin itu tidak diperkenankan, nggak boleh. Ya, sedangkan mudhofun ilaih yang perlu kita perhatikan apa? Cukup dia harus majrur. Itu aja kaidahnya. Ya, contohnya tadi kita ambil mudhof mudhofun ilaih kitabu Muhammadin. Ya. Jadi saat ini kita bisa pahami ya. Nanti kalau sudah bertemu dengan kalimat jadi bingung. Kenapa? Karena begini ya. Jadi membaca itu tidak hanya harus sekedar membaca, tapi harus difahami. Ya, difahami. Ya, Ana sering kasih tahu ya. Kalau ibu-ibu ya ummahat kasih Ana sebuah bacaan dalam bahasa Arab, ya, setiap kata itu harus Ana bisa fahami. Kalau perlu nanti Ana sediakan kamus. Kalau Ana tidak bisa pahami bahwa itu adalah kata kerja atau kata benda, susah untuk menentukan posisi apakah dia bisa mudhof, apakah dia khobar. Ya, itu susah menentukan karena kita tidak tahu pertama jenisnya, apalagi artinya kita tidak tahu. Ya, ini susah. Ya. Jadi jangan dikira orang bisa baca kitab itu dia nggak tahu artinya. Harus dia tahu dulu artinya baru dia bisa baca. Harus dia tahu dulu artinya. Ya. Jadi misalnya kita ambil buku. Ini di sini ada beberapa buku tulisan Arab. Ya, buku-buku berbahasa Arab. Atau seperti ini. Contoh nih ada buku di sini ya. Ini lain kali nanti kita boleh praktek langsung baca kitab. Ini jadi bukan buku Durusul Logo saja, tapi langsung baca kitab. Ya, kita lihat kitab-kitab yang tidak berharokat. Ya. Sini kita lihat misalnya al-mabhathul awwalu mafhumul al-khusyu'i ya lughatan wa syar'an. Ini semuanya tidak berharokat nih. Nah, kenapa Anda bisa baca? Pertama sudah kenal dengan kata tersebut. Yang kedua kita paham ya kata tersebut sudah pernah kita cari ya. Jadi intinya pertama harus pahami dulu ya. Makanya di sini sebenarnya buku ini memperkaya kosakata dulu. Ya, perkaya kosakata sekaligus memahami posisinya, apakah dia mubtada ya, atau khobar, ya, itu juga kita pelajari. Nah, seperti itu ya. Jadi dipahami dulu, ya, apakah ini mudhof dan mudhofun ilaih atau tidak? Apakah hanya sekedar mubtada dan khobar? Nah, contoh misalnya kita bikin dalam kalimat ya, ada mubtada, ada khobar, ada mudhof dan mudhofun ilaih. Nah, ini coba kita bikin. Boleh ya? Ini kita kembali ke ini. Ya, boleh. Misalnya kita bilang kitabu atau baitu. Ya, baitul imami. Ya, baitul imami qaribun. Ya, qaribun minal masjid. Ya, ini misalnya kalau tidak ada harokat. Kalau misalnya tidak ada harokat.
Setelah kita baca begini, ya, ini kita mulai artikan. Ini artinya rumah. Ini artinya imam. Berarti rumah imam. Rumahnya imam. Rumah imam dekat. Berarti rumah imam dekat. Berarti dekat ini adalah penjelas. Ya. Dekat dari mana? Dekat dari masjid. Ini dari min al masjidi. Ya, paling enggak ini dulu kita bisa nih. Ada huruf jar, ini kasroh. Oke, sekarang kita kembali ke atas. Kalau kita lihat rumah imam, rumah ini kata benda, afwan ya, kata benda adanya di awal. Kalau ada kata benda adanya di awal, ini pasti mubtada. Ini pasti apa? Pasti mubtada. Ya, oke, ini kita tulis ya, ini mubtada. Ini sebagai mubtada. Mubtada. Oke. Ya, oke, sabar. Sebagai mubtada. Kemudian setelahnya ya ada kata kepemilikan ya, baitul imami. Rumahnya imam ya. Berarti ini mubtada wa huwa mudhaf. Jadi dia punya dua dimensi dia. Dia punya dua posisi dalam kalimat ini. Ya, kata baitu dia sebagai mubtada juga sebagai mudhaf. Ya, kemudian kata setelahnya al-imami sebagai kenapa? Gimana? Iya, rumahnya imam begitu. Ya, rumahnya imam, betul ya, benar ya, rumahnya imam. Nah, al-imam berarti sebagai kalau ada mudhaf berarti pasti setelahnya mudhaf ilaih. Ya, sebagai mudhaf ilaih. Jadi kita pelan-pelan ya, membacanya pelan-pelan. Mubtada itu marfu, oke, marfu. Karena dia mudhaf tidak boleh tanwin. Nah, itu pelan-pelan. Kita resapi pelan-pelan. Mubtada itu marfu tidak boleh tanwin. Kemudian mudhafun ilaih itu majrur ya. Majrur itu tandanya kasroh. Ini. Ya. Setelah kita dapat mubtada, carikan khobar. Khobarnya mana? Qoribun, ini dia. Dan khobar itu marfu. Ini dia. Baitul imami qoribun. Ya, sekarang tinggal ada tambahan penjelasan. Ya. Dekat dari mana? Dekat dari masjidnya. Qoribun minal masjidi. Ya, seperti itu. Pelan-pelan ya. Jadi kita pelan-pelan. Oh, ini mubtada. Ya, lama-lama jadi cepat ya. Cepat dan tepat ya. Ya, cepat Ustadz, prosesnya. ulangi Ustadz. Kan baitu mubtada. Wa huwa mudhaf, oke. Wa huwa mudhaf, al-imami khobar. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Ya, mudhafun ilaih. Karena bagaimana kita bisa deteksi itu mudhafun ilaih? Karena maknanya adalah rumah imam, rumahnya imam. Nah, ini ya, kita harus garis bawahi. Ini dua kata harus mudhafun ilaih. Rumahnya imam. Nah, ini harus mudhafun ilaih. Ya. Saya setelahnya penjelas. Ya, penjelas itu sebagai predikat ya Ustadz ya. Sebagai predikat, benar ya. Rumah imam itu ya dekat ya dari masjid. Nah, masjidnya apa Ustadz? Masjid nanti sebagai isim majrur. Sebagai apa? Isim majrur ya. Isim majrur itu adalah kata yang datang setelah huruf jar. Pokoknya semua kata yang datang setelah huruf jar kita istilahkan apa? Isim majrur. Ya, isim majrur. Oke, nanti kita akan praktek lagi ya. Ini sudah lama kita tidak meng-i'rab lagi. Ya. Ya, sudah lama tidak lagi. Ya, jadi Ustaz, kalau dengan nulis gini lebih baik dipakein harokat atau enggak sih Ustaz? Apa kalau yang penting aja kayak al-masjidi itu kan harusnya i baru dikasih. Benar. Itu kalau ya, yang enggak kasih harokat aja di ya. akhir. Ya, kasih harokat di akhir. Ini sangat penting ya, karena kalau untuk apa namanya, kalau masih ragu-ragu, kalau Ana sarankan ya ini pakai harokat. Karena masih ragu-ragu, masih dalam tahap pembelajaran ya membaca kata. Tapi kalau boleh nanti pakai pensil. Ya, karena nanti satu saat kita mau baca pengen tidak pakai harokat, ya bisa kita hapus ya sambil belajar kenapa dia dhammah ya, kenapa kasroh. Sekarang baru yang kita pelajari baru dhammah kasroh ya. Yang fathah baru sedikit. Ya, dhammah atau kasroh. Itu aja. Nah, bisa ya. Ini nanti kita akan lanjut ya, kita akan lanjut i'rabnya di sini. Ya, kita akan lanjut i'rabnya di tamrin ya, di
latihan-latihan kita langsung dengan dengan i'rabnya ya, dengan i'rabnya. Oke. Nah, di sini ya, ini bagus juga ya. Di sini bagus kita bisa latihan yang tadi sama latihan yang sedang kita pelajari sekarang, yaitu jamak ghairu akil ya, itu dianggap muannas tunggal. Ya, jamak yang ghairu akil dianggap muannas tunggal. Oke. Hawwilil mubtada'a fi kullin minal jumali al-atiyati ila jam'in. Ya, ini butuh ilmu dalam memberikan harokat. Ya, hawwil, apa arti hawwil? Hawwil artinya Ubahlah. rubahlah. Ini aslinya sukun ya, hawwil. Tapi Hawwil. karena bertemu dengan alif lam ya, bertemu dengan hamzah wasol, maka dia jadi kasroh. Oh, jadi hawwilin. Benar ya, susah dibaca kalau tidak pakai li, nanti hawwil mubtada'a. Jadi hawwilil ya. Hawwilil mubtada'a ya fi kullin ya. Karena tidak ada kata lainnya. Pada setiap gitu ya. Jadi rubahlah mubtada. Ya, tadi baru kita singgungnya mubtada. Ya, pada setiap benar dari kalimat. Benar ya, dari kalimat di jumal bawah ini. Oh iya. Ya. Jama dari kata apa? Al-jumlah. Jumlah. Benar ya. Jumlah itu artinya kalimat, jumal itu jamak. Dari kalimat-kalimat ya, al-atiyati. Al-atiyati. Berikut ini ya. Ila jam'in ya, ke dalam bentuk jamak. Jamak. Ya, ana ulangi secara cepat ya. Jadi perintahnya adalah rubahlah mubtada dari setiap kalimat-kalimat ini ke dalam bentuk jamak. Aywa, ke dalam bentuk jamak. Aywa, oke. Jadi kita fokus ke mubtada'nya ya. Mubtada'nya yang kita tadi mubtada apa ciri-cirinya? Adanya di awal. Ada di awal. Dan dia bentuknya isim. Marfu. Ya, marfu ya, keadaannya marfu, bentuk katanya bentuk isim. Kata benda, harus kata benda. Nah. Oke, contohnya di sini. Ya. Al-babu maftuhun. Ya, sekarang pertanyaan anak, mana yang mubtada al-babu maftuhun? Mubtadanya mana? Al-babu. Al-babu, ya. Maftuhun sebagai khobar. Khobar, ya, sebagai khobar. Ahsantuma ya, ahsantunna. Jadi pintu itu ya terbuka. Pintu itu kalimat sudah menjadi kalimat lengkap, sempurna. Pintu itu, kenapa pintu itu terbuka? Nah, sekarang kita rubah ya, mubtadanya kita rubah ke dalam bentuk jamak. Ya, al-babu jamaknya al-abwabu. Maftuhun akan berubah menjadi maftuhatun. Kenapa? Tadi kaidahnya ya. Jamak ghairu akil dianggap muannas tunggal ya. Muannas tunggal, al-abwabu maftuhatun. Ya, ini yang benar. Sama ya. Al-abwabu mubtada, maftuhatun khobar. Cuman jenis katanya atau bentuk katanya ini bentuk kata jamak ya, ini bentuk katanya muannas. Ya, kalau kita lihat dari sebelah. Kalau kita bandingkan dengan yang sebelahnya. Oke. Bisa ya? Mafhum ya, bisa dipahami perintah. Oke, latihan perintahnya ya. Tip. Nomor 1 ya. Kita mulai dari tadi terakhir tadi siapa ya? Bu? Saya terakhir. Bu Nafitra ya, liman hadil aklamul jadidatu ya. Oke, berarti kita ke Bu Budi berarti ya. Tafadholi Bu Budi. Ya, raqam wahid silakan dari awal harus dirubah dalam bentuk jamak. Dibaca dulu ya Ustaz ya. Ya, dibaca dulu ada yang sekarang. Oke. Hadza qalamun jadidun. Ayo, artinya? Ini pena baru. Ayo, ini adalah pena. Ini adalah pena baru. Pena baru ya, atau pena yang baru. Nah. Pena yang baru. Terus kalau kita melompat dalam bentuk jamak.
Ya, kira-kira gimana caranya? Ulai. Hada itu jamaknya apa? Ulai. Haulai untuk yang berakal. Kalau untuk tidak berakal? Oh, hadhihi. Hadhihi. Itu dia ya. Hadhihi. Oke, kita tulis di sini hadhihi. Hadhihi. Oke. Hadhihi aqlamu. Oke, aqlamun, jangan lupa ada tanwin. Jududun. Bukan. Bukan. Dianggap muannas. Jadi datun. Ya, jadi datun. Kenapa nggak boleh kita bilang jududun? Itu seolah ya pulpen ini manusia. Jadi kesannya begitu ya. Kesannya dalam pikiran orang Arab kalau kita sudah mulai sering membaca ya dalam bahasa Arab itu nanti terasa aklamun jududun, kok jududun, ini emang dia manusia gitu ya. Ya, kerasanya kayak manusia aklam ya. Tapi karena di sini dia bukan manusia, kita pakainya apa? Jadi datun. Ya, seperti itu ya. Bisa ya? Ya. Gimana Bu Budi? Insya Allah Ustaz. Ya, kayaknya udah mulai masuk lagi. Udah mulai masuk ya. Ya. Alhamdulillah. Oke, pelan-pelan ya. Baik. Berikutnya sekarang Bu Hai Ustaz. Burina ya. Oke, Burina. Tafadhali Burina. Dibaca dulu yang ada sama terjemahannya. Al-najmu jamilun. Jamilun ya. Bisa diulang an-najmu. Di sini menjadi an-najmu. An-najmu jamilun. Naam, ahsanti. Ma'nahu? Ma ma'nahu? Bintang itu indah. Bintang itu indah. Ahsanti, sahih. Benar ya, bintang itu indah. Ya, bintangnya cuma satu. Sekarang perintahnya adalah rubahlah mubtada menjadi jamak. Nah, mana mubtadanya Burina? Al-najmu. An-najmu ya. Kenapa kita yakin itu mubtada? Ini pertanyaan-pertanyaan supaya paham ya. Di awal ya Ustaz. Ya, karena dia ada di awal. Pertama di awal. Kedua, ya dia sebagai ya marfu. Kalau di sini marfu tidak kelihatan ya. Kalau tidak ada harokat tidak. Yang penting dia di awal, kemudian kata benda. Ya, ini alasan paling kuat bahwa kita menentukan bahwa dia adalah mubtada. Dia di awal dan dia sebagai kata benda. Nah, oke. Kemudian kita rubah ini ya an-najmu ke dalam bentuk jamak. Ya, jamak dari an-najmu apa? Nujumun. Iya, Ustaz. Nujumun, tapi kalau dia pakai alif lam harus pakai ditambah alif lam juga ya. Alif lam juga ya. Al-nujumun. Al-nujumu. Aywa, an-nujumu. An-nujumu jamilatun. Aywa, ahsanti. Sahih. Benar. Sahih. Ya. Masih ragu ya? Harus yakin ya. An-nujumu jamilatun. Oke, ini jamilatun nabernya kebanyakan nih ya. Naber jamilatun. Jamilatun ya. Oke, an-nujumu jamilatun. Bintang-bintang itu indah ya, bagus ya. An-najmu jamilun, an-nujumu jamilatun. Nah, mubtada ya ini khobar sama. Di sana juga ini mubtada, ini sebagai khobar. Nah, bisa ya? Oke. Nah, insyaallah. Taib. Jadi kalau kita mau sedikit kita belajar i'rab ya, an-najmu jamilun ini kalau kita mau i'rab an-najmu ini sedikit agak panjang ya. An-najmu mubtada marfu. Mubtada pasti marfu ya, tidak ada mubtada yang mansub atau majrur. Mubtada marfu ya, kemudian kita jelaskan wa alamatu raf'ihi dhammah. Tanda rafa'nya atau tanda marfu'nya itu adalah dhammah. Nah. Kemudian jamilun sebagai khobar marfu juga sama. Ya, jadi ada posisi, ada keadaan. Ya, kalau ada posisi pasti ada keadaannya, kita sandingkan. Khobar itu marfu, mubtada marfu, fa'ilun marfu, isim majrur ya. Isim yang datang setelah huruf jar namanya isim majrur. Oke, kita lanjut ya. An-najmu jamilun ya. An-nujumu jamilatun. Ya. Sekarang ana tanya lagi. Ya, untuk semuanya ya. Kenapa di sini marfu?
Karena mubtada. Karena mubtada. Nah, itu dia pas ya. Karena jamilatun, kenapa marfu? Karena dia Karena khobar. Khobar. akil. Sedangkan an-najm. Jamilatun, kenapa di sini marfu? Marfu kita bukan bicara kenapa muannas ya, tapi kenapa dia marfu? Karena sebagai Karena dia khobar. Ya. Yang Kalau pertanyaan anak menjelaskan. ulang lagi. Ya, pertanyaan anak ulang, kenapa di sini muannas tunggal? Nah, karena dia Jamak. jamak untuk goiru akil. Goiru akil ya. Karena kata jamilatun ini ya, sebagai khobar dari yang mubtada, dan mubtadanya itu apa? Jamak goiru, jamak goiru akil ya. Kalau jamaknya goiru akil ya, maka khobarnya pakai yang muannas ya. Jamilatun ya. Yang banyak ya. Jadi ini pertanyaan bukan untuk menjatuhkan, tidak ya, tapi supaya apa namanya, paham ya, kenapa begini ya, kenapa begini ya, itu bukan untuk ini ya. Jadi supaya bisa paham. Taib ya, mohon maaf kalau terlalu banyak bertanya ya. Oke, berikutnya rokom salasa. Apa lagi Ustadz biar makin Gak apa-apa ya, makin mantap ya. Makin Ya, mantap. boleh. Ini aja Oke. lupa-lupa lagi. Oke, nah, ahsanti, sahih. Baik, berikutnya rakam salasa kita ke Bu Novi. Tafadhali Bu Novi. Bu Rika ya. Afwan, Bu Rika. Afwan. Zalika kitabu qadimun. Aywa, zalika. Ya, zalika kitabun qadimun. Ya, kitabun benar ya, qadimun. Oke. Ma'nahu, ma ma'nahu? Itu buku Aywa. yang lama. Nah, ya, itu Atau adalah itu adalah buku yang lama. Buku lama. Buku lama ya, itu adalah buku lama. Nah, ahsanti. Sekarang dirubah mubtada'nya ke dalam bentuk jamak. Ya, zalika jamaknya berarti tilka ya, jamaknya kalau kita bilang ini bukan jamak untuk berakal, tapi untuk yang goiru akil. Ya. Goiru akil. Tilka menjadi kutubu qadimatun. Tilka kutubun qadimatun. Ayo, ahsanti ya, qadimatun. Oke. Tilka kutubun qadimatun. Oke, sekarang Ana ingin bertanya ya. Pertanyaan, perhatikan, kenapa kata tunjuknya pakai muannas? Karena jamak goiru akil. Apa itu jamak yang goiru akil? Itu karena yang ditunjuk. kutubun. Ya, karena yang ditunjuk ya jamak goiru akil ya, maka pakai kata tunjuk untuk goiru akil. Goiru akil itu kita pakai yang muannas tunggal. Oke. Kemudian di sini kenapa kutubun itu marfu? Karena di situ sebagai khobar juga mudhof. Sebagai khobar aja. Sebagai khobar aja, sebagai khobar. Nah, ahsanti. Sekarang pertanyaan lagi. Kenapa di sini marfu qadimatun? Kenapa marfu? Kalau ini yang qadimatun itu kan untuk yang kayak naat man'ut itu Ustadz, karena di sini kita untuk menerangkan kitabnya. Aywa, untuk menjelaskan sifat ya. Nah, ini kita sebut dengan apa? Naat man'ut. Ya. Naat otomatis ini kutubun sebagai man'ut ya. Cuman man'ut biasanya memang tidak disebutkan. Ya, tidak disebutkan karena sudah diketahui pasti. Yang sebelumnya itu pasti adalah man'ut atau kata yang disifati. Ya. Jadi qadimatun ya, kenapa dia marfu? Karena man'utnya marfu. Ya. Seandainya dia kutubin, maka qadimatin ya gitu. Kutubin qadimatin. Misalnya kita bilang kutubin ya. Disebutkan nama Al-Quran ya. Kutubun ya, bukan kutubin. Kutubun qayyimatun. Coba diperhatikan itu ya.
lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah ya. Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah. Ayo fiha kutubun qayyimah. Kita baca qayyimah. Coba diperhatikan itu qayyimatun itu. Coba lihat. Fiha kutubun qayyimatun. Ya, qayyimatun itu ya. Nah, coba nanti dites. Ya, lihat kita menyesuaikan dengan yang kita pelajari. Nah. Oh iya, karena kan kita jarang-jarang udah jarang-jarang tahu nulisnya ya gitu karena udah dibacanya. Nah, karena dari bacanya saja ya kutubun qayyimah ya. Kalau kita lihat itu qayyimatun ya. Nah, karena dia harus waqaf ya, waqaf. Oke, kita lanjut ya. Tilka kutubun qadimatun ya. Tilka kutubun qadimatun. Itu adalah buku-buku yang lama. Oke. Taib. Berikutnya rakam arba'ah ya, Bu Novi. Tafadhali Bu Novi. Ya Ustadz. Bismillah, mudah-mudahan bisa Ustadz. Bismillah, bisa ya. Nanti kita bantu Bu Novi, nggak usah khawatir ya. Zalikal baitun jamilun. Oke, jamilun benar, zalikanya benar. Yang ini al-baitun apa al-baitu? Zalikal baitu jamilun. Benar ya, baitu. Kenapa tidak boleh tanwin di situ Bu Novi? Karena alif lam. Ayo, karena ada alif lam ya. Karena ada alif lam. Zalikal baitu jamilun. Taib. Apa artinya? Ma ma'nahu? Itu adalah rumah yang bagus. Ya, kalau itu adalah rumah yang bagus, kalimatnya harusnya begini. Zalika baitun jamilun. Jadi kalau kita ikut dengan terjemahan Bu Novi, itu adalah rumah yang bagus. Oh, kalau ini rumah itu bagus. Ayo ahsanti, rumah itu bagus ya. Rumah itu bagus. Oke. Sekarang Ustaz, ya. Nah, cukup dengan al-baitu jamilun. Cukup sebenarnya ya. Nah, itu perbedaannya apa? Ya, sebenarnya dalam makna sama. Oke, ini nggak apa-apa ya. Kita pertanyaan Bu. Iya, Ustaz. Jadi kita pakai kata zalikal baitu ya, jamilun sama al baitu jamilun. Nah, ini perbedaannya apa nih? Ya, al baitu jamilun. Oke. Ya, perbedaan sebenarnya hanya pada teknisnya aja begini. Maksudnya yang bawah ya, nomor 2 ini, kita ini nomor 2, nomor 1. Ya. Kalau yang bawah ini, yang nomor 2 kita bilang al baitu jamilun, artinya rumah itu bagus. Tapi tidak sambil nunjuk. Ya. Atau kata al baitu ini kita bisa bilang rumahnya nya, tapi nya di sini bukan kepemilikan ya, tapi nya sesuatu yang sudah diketahui. Misalnya kita baru baca buku terus kita bilang bukunya bagus. Kita bukan nya di situ, nya di situ bukan nya kepemilikan, tapi menunjuk pada buku yang sudah kita tahu. Ya, sama orang yang kita ajak bicara juga tahu buku itu. Bukunya ya bagus bukunya gitu ya. Nah, itu kita pakai alif lam. Tapi kalau kita sambil nunjuk ya, menunjuk satu rumah ya, itu pakai kata tunjuk, jelas ada kata tunjuknya di situ. Zalikal baitu jamilun. Ya, itu perbedaan antara yang pakai zalika secara zahir ya, sama tidak pakai kata zalika. Dua-duanya sama ya, dalam bahasa Indonesia itu diartikan itu. Ya. Tapi biasanya ya, ini kita sedikit, kalau dalam bahasa Arab untuk yang pertama itu kata itunya, ini kita tulis ya, rumah itu ya. Kata itu ya, kata itunya itu tidak pakai dalam kurung. Tapi kalau dia pakai yang nomor 2 ya, yang pakai alif lam, itu kata itunya itu pakai dalam kurung ya, artinya itu tidak pada makna yang sebenarnya karena tidak ada kata zalika di situ. Paham maksudnya ya? Iya, Ustaz. Tapi maknanya sama ya, maknanya sama. Satu menunjuk pada kata yang sudah kita ketahui,
dan satunya sambil nunjuk, ada kata isyarat di situ. Ya, kalau perlu mungkin sambil nunjuk pakai tangan ya. Zalikal baitu ya jamilun ya, rumah itu bagus. Nah, perbedaannya ya. Oke, nah, afwan. Baik, lanjut ya. Oke, dikit lagi. Tadi Bu Novi ya. Zalikal baitu jamilun. Oke, sekarang Yang itunya belum Ustadz, yang ya, sebelahnya. sebelahnya. Mana mubtadanya Jamak. dulu Bu Novi? Mubtadanya yang mana? Yang mana Ustadz? Ya, Yang nomor mubtadanya 1. nomor 4. Al-baitu. Yang nomor 4. Yang nomor 4 itu mubtadanya yang mana? Al-baitu. Ya. Jadi mubtadanya itu pasti di awal. Mana mubtadanya? Dzalika. Ya, kata dzalika sebagai mubtada. Ya, tapi ini bertentangan dengan kaidah tadi. Kok enggak marfu ya? Kan enggak ada doma, Ustaz. Iya. Ahsanti ya. Itu baru ya. Ini mah mabni. Karena dia mabni, benar. Itu nanti ada pendalaman lagi. Kok dia enggak marfu? Ya, jadi yang marfu itu yang menerima perubahan. Tapi kalau yang seperti dzalika tidak menerima perubahan, maka kita bilang ini mabni. Ya, itu nanti kita akan jelaskan lagi ya. Oke, yang jelas ini dzalika sebagai sebagai mubtada dia. Sebagai mubtada. Kata yang di awal, ya, dia. Sekarang pertanyaannya, dzalika itu isim atau fiil? Isim. Isim, ya. Dia masuk dalam kategori isim kalau dalam bahasa Arab. Ya, karena dia bukan kata kerja. Selain kata kerja kita bilang isim ya, atau harf. Ya, di sini kita bilang dia isim. Oke. Dzalika ini kalau kita merubah dalam bentuk jamak jadi apa Bu Novi? Tilka. Ya, menjadi tilka. Ya. Kenapa enggak jadi ulaika? Kan jamak. Karena kan baitu ghairu akil. Ya, karena al-baitu kita mau nunjuk al-baitu ghairu akil ya, benar. Nah, sekarang al-baitu berarti harus jadi jamak. Ya, berarti babun. Al-baitu menjadi Baitu. jamak dari al-baitu apa? Al-buyutu. Ya, al-buyutu ya. Kita bantu ya Bu Novi. Tilkal buyutu ya jamilun atau menjadi jamilatun. Apa? Ya, menjadi jamilatun. Ya, tilkal buyutu jamilatun. Ayo, ahsanti, sahih. Ya. Bisa ya, mafhum? Bisa dipahami begitu? Insya Allah. Tapi kalau suruh ngejelasinnya nanti gak bisa. Jelasin apanya? Ya, belum itu ya. apanya gitu Ustaz. Oke, kalau tadi kita mau urut, coba kita urut. Setiap ada kata benda di awal dan kita harus ingat kata tunjuk dalam bahasa Arab itu masuk kategori kata benda dia. Kata benda, ya. Kata benda. Kalau Tilka dia ada di mubtada. awal, ya berarti dia pasti mubtada. Ini pasti mubtada. Nah, kemudian ingat deh, ada kaidah dulu pernah kita bikin ya. Kalau ada kata benda datang setelah kata tunjuk beralif lam, namanya apa? Namanya badal. Badal. Ya, dan badal itu seperti naat, dia ngikut. Dia ngikut apanya? Ngikut hukumnya atau ngikut keadaannya. Tilka kita bilang tadi mubtada. Mubtada itu kan marfu. Otomatis badal di sini harus marfu juga. Ya. Tilka, ya, tilka kita bilang tadi marfu tapi kok enggak dhammah. Ya, ini nanti pembahasannya lain. Yang jelas dia dalam posisi harusnya dia tuh dhammah sebetulnya ya Ustaz. Cuma jadi mabni yang tadi ya Ustaz ya. Benar, dia mabni, dia paten ya. Paten itu tidak mau menerima perubahan. Tapi yang jelas dia dalam posisi rofa atau marfu ya. Maka tadi kita bilang al-buyu itu sebagai badal. Ya, ingat badal itu apa? Badal itu kemarin kita bikin kaidah bahwasanya kalau ada kata beralif lam datang setelah apa? Kata tunjuk, maka ini adalah badal. Biasanya kita artikan terbalik, benar gak? Badal itu diartikan terbalik. Ya, rumah itu tulisannya itu rumah, tapi kita artikan rumah itu. Ya, atau rumah itu. Kenapa? Jamilatun ya, jamilatun di sini marfu. Kenapa? Sebagai
sebagai khobar. Sebagai penjelas dia. Ya, sebagai penjelas. Tilkal buyutu jamilatun. Ya, rumah-rumah itu bagus. Ya. Bisa ya, pelan-pelan? Insyaallah. Ya, ini harus dimurojaah ya. Ana minta ke Kalau saya punya pikiran gini Ustadz, zalika itu isim apa namanya? Mubtada. Oke. Al-buyutu jamilatun itu sebagai khobar. Tidak bisa. Ya. Jadi per kata itu kita bilang khobar itu harus satu kata. Satu kata penjelas. Kalau dia dua kata itu nanti beda lagi. Ada yang termasuk dua kata, khobar dua kata itu cuma ada dua jenis. Ada jar majrur ya sama zorf. Nah itu belum lagi ya. Jadi panjang lagi masalahnya. Ya. Misalnya kita bilang begini ya. Kalau Bu Budi ingin khobarnya itu dua kata, ya biasanya kalau dua kata itu harus terdiri dari ada huruf jar dulu dia. Ada huruf. Misalnya kita bilang Muhammadun fil fasli. Ini baru kita bilang fi dan al fasli ini sebagai khobar. Sebagai khobar. Ini salah satu jenis. Ada dua jenis ya. Yang kedua nanti jenis zorf. Zorf itu keterangan tempat. Nah itu yang bisa sebagai khobar. Dua itu aja, nggak ada yang lain. Nggak boleh mubtada nggak boleh gabung badal sama khobar, kita bulan dua-duanya jadi khobar, nggak bisa. Ya. Jadi khobar kalau lebih dari satu kata itu cuma dua jenis. Terdiri dari ada huruf jar dan yang kedua ada zorf. Ya, zorfnya misalnya contoh ya. Ma'am ya bisa. Ma'a ya. Misalnya kita bilang Muhammadun ma'a Khalidin. Ma'a Khalidin. Nah, ma'a Khalidin ya ini dua kata. Nah, ini kita bilang dia sebagai khobar. Ya. Cuman dua jenis ini aja. Kalau ada huruf jar sama ada zorf. Nah, ini baru jadi khobar. Tapi kalau selain daripada itu maka tidak bisa jadi khobar. Ya. Oke, bisa ya? Soalnya kalau nggak ada zalikanya, oke. Udah gitu ditambahin zalika. Nah, zalikanya ternyata jadi mubtada karena dia di depan. Karena dia di depan. Kan, jadi seolah-olah ada dua mubtadanya. Al-buyutu itu kan mubtada juga. Gitu. Benar. Al-buyutu ya. Jadi kita ambil yang ini coba. Zalikal baitu jamilun. Sebenarnya kalau tidak ada kata zalika, kita bilang al-baitu jamilun. Ya, baitu sebagai mubtada. Ya, tetapi kalau tiba-tiba ada kata tunjuk di depan, maka mubtada diambil alih oleh zalika. Karena dia berada di depan. Kata tunjuk. Ya, diambil oleh ganti kata zalika. Ya, artinya kalau tidak ada kata al-baitu, kalimat tetap sempurna. Ya, kalimatnya tetap sempurna. Kita tunjuk misalnya zalika, tapi sambil nunjuk rumah. Zalika jamilun. Ya, zalika jamilun. Itu maksudnya apa? Rumah itu gitu ya. Rumah itu bagus. Ya. Oke, ini tidak bisa dihapus ya. Oke. Bisa ya? Oke, pelan-pelan ini harus dimurojaah. Kalau ya, badal, silakan. Nah. Kalau badal itu berarti harus al ya Ustadz. Ya, untuk jenis yang seperti ini dia pakai al. Benar. Jadi ya? nggak bisa kalau misalnya tuh zalika baitun jamilun. Ya, nggak bisa, harus pakai al ya. Ahsanti. Jadi harus zalika. Zalikal baitu jamilun. Ya, ini baru jadi al. Tapi kalau kita tunjuk kayak tadi zalika, ya kita bilang zalika seperti tadi terjemahan awal ya punya Bu Novi. Zalika baitun ya jamilun ya. Zalika baitun jamilun, maka urutannya gimana? Zalika sebagai mubtada. Baitun jamilun sebagai khobar. Ya, baitun aja. Baitun sebagai khobar. Oh. Jamilun sebagai apa di sini? Sebagai naat. Naat dari ini. Ya, dari kata baitun. Dari baitun, iya. Iya. Enggak, tapi maksud saya
kenapa enggak yang ininya tuh khobarnya itu enggak baitun jamilun, cuma yang jamilun itu adalah naatnya, naat ya Ustadz, naatnya untuk baitun gitu. Ya, naat untuk baitun ya. Makanya ininya kan jamilunnya makanya marfu karena dia sebagai sebagai gitu, naat ya, naat ikut daripada ya baitun. Ahsan, sahih ya, seperti itu. Nah. Ya. Ini ada kata-kata yang cuman perbedaan alif lam saja ya, itu akan merubah makna. Ya, merubah makna. Ya. Dzalika baitun jamilun ya. Dzalikal baitu jamilun. Kalau dilihat-lihat sama saja ya maknanya. Dia sambil nunjuk rumah. Ya. Itu ada adalah beda baitun jamil. Benar, ada perbedaan. Itu adalah sebuah rumah yang bagus. Ya, kalau kita mau ambil makna apa sih perbedaannya? Dzalikal baitu jamilun sama dzalika baitun jamilun. Ya, ini kalau kita ambil apa perbedaannya? Perbedaannya begini ya. Oke, kita ambil. Ini masih ada. Oh, waktunya udah lewat ya. Oke, dikit ya. Ya, nggak apa-apa. Anda juga harus jelasin dikit ini. Ini bentar lagi azan mungkin ya. Sama dzalika ya. Baitun jamilun. Ini kan ngapain Ustaz dibeda-beda? Ini sama aja. Enggak, ini ada perbedaan. Ya. Kalau yang pertama ini rumahnya udah kelihatan. Udah tahu kepunyaan siapa. Kepunyaan siapa? Itu rumah udah kelihatan, itu bentuknya rumah. Dzalikal baitu jamilun ya, rumah itu bagus. Tetapi kita dari kejauhan kelihatan kayak titik. Cuman kita yang tahu, orang lain nggak tahu. Kita kasih tahu dzalika baitun jamilun. Itu adalah sebuah rumah yang bagus. Nggak ada orang yang tahu. Cuman nanya, mana nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya. Dzalika. Nah, jadi itu belum kelihatan rumah. Belum jelas. Tahu, belum jelas. Cuman kita yang tahu karena kita sudah pernah ke situ. Iya, kayak ketika nanya di mana rumah Ustadz itu rumahnya yang bagus, tunjukin, padahal kita satu menunjuk ke arah kompleksnya rumah Ustadz gitu ya. Santi ya, seperti itu ya. Jadi ada perbedaan antara dua kalimat ini. Dzalikal baitu jamilun. Ini rumahnya udah kelihatan, rumah itu bagus. Tapi kalau yang bawah itu kelihatan kayak cuma batu. Kelihatan dari jauh kayak batu ya, tapi kita nunjuk. Dzalika itu yang kalian lihat itu ya, baitun jamilun ya, adalah sebuah rumah yang bagus. Jadi ada perbedaan ya dalam penggunaannya. Nah, oke. Bisa ya? Sedikit ya. Jadi sedikit detail ya dalam menunjuknya. Oke. Baik, sampai di situ ada pertanyaan kelas ya. Ini sudah lewat. Oke, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Lagi seru nih Ustaz. Ya, makin seru ya. Alhamdulillah. Seru puyengnya nanti kalau ini kan jadi lupa lagi nggak apa-apa. Ya, jadi lupa lagi. Nanti ketemu seru lagi. Ustadz pekan depan saya kan jadwal ke rumah sakit. Saya mustami'ah lagi ya Ustadz. Insya Allah ya, insya Allah ya, mudah-mudahan diberikan kemudahan. Insya Allah. Nah, jadi 2 pekan apa 3 pekan selama Ramadan Ustadz dan Ummahat? Nanti kita lihat nanti ya. Kalau sudah masuk 10 terakhir berarti ya kita lihat pekan ketiganya udah masuk. Udah masuk ya Ustadz. Berarti 2 pekan ya Ustadz. 2 pekan ya. Kalau sudah masuk ya di pekan ketiga. Oke. Nah, insya Allah. Oke. Baik. Soal akhir kelas ya. Oke. Baik. Nanti kita tutup ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti ya. Fatahallahu alaina jami'an. Semoga Allah berikan kita kefahaman ya yang lebih luas lagi ya dalam mempelajari bahasa yang azimah ya, yang mulia ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikunna jami'an, hayyakunallah. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.